Di hari ulang tahun pernikahan perak kami, ibu mertua tiba-tiba mengumumkan warisan rumah peninggalan bapak, tapi anehnya, warisan itu jatuh ke tangan adik ipar, dan disitulah hidupku dan suami mulai pecah. Padahal aku sudah lama menyimpan rahasia terbesar di balik semua drama ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku ingat betul aroma gulai kambing yang menyelimuti ruang tengah hari itu. Udara di rumah Ibu Rina, mertuaku, selalu terasa hangat, seperti selimut tebal di musim hujan. Ini adalah acara syukuran kecil, merayakan ulang tahun pernikahan perak Agung, suamiku, dan aku. Tentu saja, acara seperti ini selalu menjadi panggung bagi Agung. Ia duduk tegak di sofa, menerima pujian dan sanjungan dari bibi-bibi dan paman-paman. Agung memang punya pesona yang sulit ditolak, seorang putra sulung yang sukses di mata dunia. Meski di rumah ia sering lupa meletakkan kaus kakinya di tempat yang benar. Aku sendiri sibuk mondar-mandir antara dapur dan ruang tamu, memastikan semua hidangan lengkap dan tamu terlayani. Tugas seperti ini sudah mendarah daging. Aku selalu memilih berada di bayangan, membiarkan Agung bersinar. Itu caraku menjaga kedamaian, meskipun terkadang punggungku rasanya mau patah saking lelahnya. Saat melintas, aku melihat Bima, adik iparku, sedang asyik bermain catur dengan Pak Dewawan di sudut. Bima itu kebalikan Agung. Ia pendiam, pekerjaannya sederhana sebagai guru honorer, dan selalu tampak kikuk setiap kali dipuji. Tapi, mata Bima menyimpan ketenangan yang langka, seperti danau yang sangat dalam. Kami jarang bicara banyak, tapi kami berbagi banyak hal tanpa kata, terutama soal menjaga Ibu Rina. Maya, kamu ini kayak pengantin baru, masih energik banget loh. Celetuk Tante Yuni, yang kemudian menyikut suaminya. Coba lihat suami kamu, Mas. Sudah kayak karung beras. Aku tertawa kecil, tawa yang sedikit dipaksakan, lalu menyajikan sepiring besar kerupuk udang di meja. Agung menoleh, melemparkan senyum bangga padaku, seolah aku adalah trofi utamanya. Dia benar-benar menikmati perhatian itu. Saat semua orang selesai makan dan perut terasa penuh, sampai-sampai terdengar dengkuran samar dari Paman Harto, Ibu Rina berdeham, meminta perhatian. Semua mata tertuju pada beliau. Ibu Rina adalah tipe wanita Jawa sejati. Tutur katanya lembut, tapi setiap perkataannya adalah hukum. Beliau duduk di kursi kayu jati yang selalu didudukinya, didampingi oleh Agung di sisi kanan dan Bima di sisi kiri. Alhamdulillah, hari ini kita kumpul. Senang sekali melihat anak-anakku semua sehat. Ujar Ibu Rina, suaranya terdengar sedikit bergetar, membuat perasaanku tiba-tiba tidak enak. Aku berhenti mengelap meja dan berdiri di ambang pintu dapur. Usia Agung dan Maya ini sudah seperempat abad. Bukan waktu yang sebentar. Ibu bangga dengan kalian berdua. Agung mengangguk. Dadanya membusung. Tentu saja, ia mengharapkan pujian. Mungkin juga sedikit amplop tebal sebagai hadiah tambahan. Tapi, kalimat Ibu Rina selanjutnya adalah bom waktu yang meledak tanpa peringatan. Mengingat usia ibu yang sudah tua, ibu ingin menyelesaikan urusan warisan. Lanjut beliau, matanya menatap lurus, tapi tidak ke arah Agung, melainkan ke lantai. Rumah ini, satu-satunya yang ibu punya, peninggalan almarhum bapak, ibu putuskan akan ibu berikan dan serahkan sepenuhnya kepada Bima. Suasana mendadak dingin. Seolah pendingin ruangan dihidupkan ke suhu paling rendah. Tidak ada yang bersuara. Suara yang terdengar hanyalah gesekan kursi kayu saat Bima, yang kaget, sedikit mundur. Agung, yang duduk persis di sebelah Ibu Rina, membeku. Senyum bangga yang menghiasi wajahnya semenit lalu langsung menghilang, digantikan oleh kerutan bingung yang dalam. Aku merasakan jantungku berdetak sangat cepat. Aku sudah lama tahu rencana ini, tapi mendengarnya diucapkan di depan umum, dengan cara yang begitu terbuka, tetap saja terasa menyakitkan. Aku menatap Bima. Ia menunduk.
Wajahnya pucat pasi, seolah warisan itu adalah beban yang sangat berat, bukan hadiah. Maaf, Bu? Maksud Ibu bagaimana? Agung akhirnya bicara. Suaranya rendah. Terlalu rendah. Itu bukan suara Agung yang percaya diri. Itu suara seorang anak sulung yang merasa haknya dirampas. Rumah ini, kan harusnya untuk anak sulung, Bu. Aku kan yang berhak menanggung Ibu. Agung tidak melanjutkan kalimatnya, karena Ibu Rina mengangkat tangannya. Gerakan sederhana yang menghentikan semua protes. Ibu sudah memikirkannya matang-matang. Nak, ini keputusan Ibu. Dan secepat kilat, ekspresi bingung di wajah Agung berubah menjadi amarah yang membara. Matanya menyala, menatap Bima dengan sorot mata seperti menuduh pengkhianat. Jadi, kamu ya, Bim? Kamu yang bujuk Ibu. Agung berdiri tegak. Tingginya membuat bayangan jatuh di atas Ibu Rina dan Bima. Padahal aku yang dari dulu menafkahi Ibu. Aku yang membiayai pengobatan Ibu. Agung, jaga ucapanmu. Ibu Rina memotong tajam. Ini kali pertama aku mendengar Ibu Rina menggunakan nada keras itu pada putranya. Aku tidak bohong, Bu. Aku anakmu yang sukses. Aku yang punya kedudukan. Apa Bima bisa mengurus rumah sebesar ini? Apa dia mampu? Dia cuma guru honorer, Bu. Suara Agung meninggi. Ia tidak peduli lagi dengan para tamu yang kini melihat ke arah mereka dengan tatapan campuran kasihan dan rasa ingin tahu. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Tante Yuni berbisik ke suaminya sambil melirik ke arahku. Aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. Istri Agung pasti yang jadi biang kerok. Atau Maya pasti pelit, makanya Ibu Rina kasih ke Bima. Aku sudah terbiasa menjadi sasaran bisikan. Gini loh, Bu, kalau Ibu memang mau membagi, ya dibagi 2 saja. Kenapa harus semua ke Bima? Kenapa, Bu? Agung mendesak. Atau jangan-jangan, Maya yang suruh Ibu ya? Bilang aku ini pelit, tidak perhatian. Iya kan, Bu? Saat namaku disebut, dengan tuduhan yang sama sekali tidak benar, aku merasa darahku mendidih. Aku ingin maju, menjelaskan, membela diri. Tapi, aku melihat sorot mata Ibu Rina. Beliau menggeleng pelan, memberi isyarat padaku untuk tetap diam. Aku menelan semua kata yang sudah siap kulumatkan. Aku memilih menatap Agung, membiarkan kemarahannya menguap di udara. Aku tahu dia bicara karena rasa sakit, bukan karena kebencian. Agung selalu menganggap dirinya yang terbaik, dan penolakan terbuka dari ibunya ini menghancurkan harga dirinya. Agung, sudah. Jangan membuat keributan di hari bahagia kita, kataku akhirnya, berusaha sesantai mungkin, meskipun tanganku menggenggam erat serbet dapur. Hari bahagia apa? Mei, kamu tidak lihat? Ibuku sendiri menolakku. Memberikan hakku pada adikku yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Agung menunjuk Bima yang masih menunduk. Disinilah letak ironi terbesar yang membuatku ingin tertawa. Tawa yang pahit. Bima yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri? Justru Bimalah yang selama ini menjadi tonggak diam bagi Ibu Rina. Bima yang diam-diam mengganti genteng bocor di belakang saat Agung sibuk dengan rapat direksi. Bima yang mengantar Ibu Rina ke dokter setiap 2 bulan sekali, karena Agung selalu bilang, aku ada meeting penting, aku transfer uangnya saja, ya. Aku melihat Tante Yuni mencoba menenangkan Agung. Sudah, Gung. Mungkin ada maksud lain Ibu Rina. Maksud lain apa, Tante? Maksud lain kalau Ibu lebih sayang Bima? Iya. Agung mencengkeram bahu Bima. Jawab, Bim. Kamu ngomong apa ke Ibu? Hah? Bima akhirnya mengangkat wajahnya, tapi matanya bertemu dengan mataku. Dalam pandangannya, aku melihat permohonan agar aku tetap diam. Bima tidak akan membela diri, karena ia terikat janji yang sangat rahasia. Sudah, Mas Agung, jawab Bima pelan. Suaranya nyaris berbisik. Ini keputusan Ibu. Aku cuma menerima amanah. Amanah? Amanah apa? Warisan itu hakku. Aku anak sulung. Agung berteriak. Kerumunan tamu mulai panik.
Beberapa bibi sudah mengambil tas mereka. Siap pulang. Momen jeda yang aku butuhkan datang dari sudut yang paling tidak terduga. Paman Harto, yang tadinya tertidur pulas, terbangun karena suara keras Agung. Dia mengucek mata, melihat keributan. Lalu dengan suara serak khas orang bangun tidur, dia berujar. Wah, sudah mau bagi warisannya? Jangan lupa, sisa gulai kambingnya bungkuskan aku. Nanti malam lapar lagi. Semua mata menatap Paman Harto. Keheningan sesaat muncul, membuat sebagian orang, termasuk aku, menahan tawa kecil. Itu cukup untuk meredakan ketegangan sepersekian detik. Ibu Rina mengambil kesempatan itu. Sudah. Ibu bilang sudah. Ibu Rina berdiri. Wajahnya lelah. Keputusan ibu sudah final. Sekarang bubar. Maya, tolong bereskan sisa makanan. Agung tampak seperti patung. Ia mengambil kunci mobilnya dari meja, bahkan tanpa menatap Ibu Rina lagi. Ia menatapku, tatapannya penuh tuduhan, seolah aku adalah dalang dari semua drama ini. Pulang. Sekarang, katanya dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar, membanting pintu dengan keras. Aku mengambil tasku, mengucapkan terima kasih dan maaf kepada Ibu Rina tanpa suara. Beliau hanya mengangguk, matanya basah. Bima mengejarku hingga ke teras. Maaf, Mbak, bisik Bima. Tolong jangan katakan apa-apa pada Mas Agung. Belum saatnya. Aku menatap Bima. Aku sudah menjaga rahasia ini selama bertahun-tahun. Janji yang aku buat pada Ibu Rina. Dan sekarang, demi janji itu, rumah tanggaku berada di ambang kehancuran. Tenang saja, Bim. Aku tahu. Tapi, aku tidak akan selamanya diam, jawabku, sebelum bergegas masuk ke mobil. Perjalanan pulang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Agung mengemudi dengan kecepatan tinggi, dan suasana di mobil sangat mencekam. Tidak ada musik, tidak ada pembicaraan. Hanya ada deru mesin dan napas Agung yang berat. Begitu sampai di rumah, Agung langsung melempar kunci mobil ke meja. Dia tidak repot-repot menyalakan lampu, membiarkan kami berdua diselimuti kegelapan yang samar. Aku tahu, Mei, kata Agung, suaranya serak. Aku tahu kamu yang ada di balik ini semua. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya tiba-tiba menerangi wajah Agung, yang kini tampak kelelahan dan penuh kebencian. Aku, apa maksudmu? Tanyaku pelan, berusaha menahan emosi yang siap meledak. Kamu cemburu karena ibu selalu menganggapku lebih baik dari Bima, kan? Kamu benci karena ibu selalu memujiku. Lalu kamu racuni pikiran ibu. Kamu bilang aku sombong, aku pelit. Iya, kan? Tuduhnya. Langkahnya mendekatiku. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Racun? Setelah semua pengorbanan yang kulakukan, aku hanya bisa menatapnya. Aku tidak bilang apa-apa, Gung. Kataku, itu kebenaran. Tapi itu bukan keseluruhan kebenaran. Diamu itu jawaban. Mei, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu dan Bima itu sudah lama dekat, kan? Kamu selalu membela dia. Kamu pasti bilang ke ibu, aku tidak layak dapat warisan karena aku. Agung berhenti sejenak, menelan ludah. Karena aku tidak pernah benar-benar ada untuk ibu. Kalimat terakhir itu benar-benar menghantamnya. Agung, di balik semua kesuksesannya, adalah anak yang haus validasi, terutama dari Ibu Rina. Dan penolakan warisan itu dianggapnya sebagai penolakan kasih sayang. Aku membiarkan dia menuduh, membiarkan dia melepaskan semua rasa sakitnya. Aku tahu, jika aku mengungkapkan kebenaran sekarang, itu tidak hanya akan menghancurkan Agung, tapi juga merusak reputasi Ibu Rina. Dan aku telah berjanji untuk melindunginya. Aku berjalan ke kamar, meletakkan tasku. Aku menoleh ke belakang, melihat Agung masih berdiri di tengah ruang tamu, tampak kecil dan rapuh dalam kegelapan yang menyelimutinya. Terserah kamu mau menuduh apa, Gung, kataku tanpa ekspresi. Tapi, aku tidak pernah melakukan apapun untuk membuat ibu membencimu. Lalu, aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Aku duduk di tepi tempat tidur,
mengambil ponselku. Ada pesan masuk dari Ibu Rina. Hanya satu kalimat. Terima kasih, Nak. Ibu sayang kamu. Aku menghela napas panjang. Aku menatap kalender di dinding. Aku sudah menetapkan batas waktu. Sebentar lagi, semua rahasia ini akan terungkap. Tapi, aku harus menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana Agung siap menghadapi kenyataan pahit tentang dirinya. Dan tentang alasan kenapa warisan itu harus jatuh ke tangan Bima. Di balik pintu, ku dengar suara barang pecah. Agung masih melampiaskan amarahnya. Dan aku hanya diam, memegang rahasia keluarga ini erat-erat. Seolah itu adalah jembatan rapuh yang menghubungkan kami semua. Aku harus menjaga rahasia ini sampai saatnya tiba untuk aku menghancurkannya. Aku menutup pintu kamar. Tapi suara barang pecah di ruang tamu masih bisa kudengar. Bunyi itu bukan sekadar cangkir atau vas yang jatuh. Itu adalah bunyi harga diri Agung yang retak berkeping-keping. Aku tahu Agung sangat sensitif soal statusnya sebagai anak sulung yang berhasil. Baginya, warisan bukan sekadar aset. Warisan adalah pengakuan resmi dari ibunya bahwa ia adalah yang terbaik, yang paling disayangi, yang paling mampu. Ketika pengakuan itu diberikan pada Bima, ia merasa dicabut dari akar kehormatan. Aku duduk di tepi kasur, membiarkan tubuhku rileks sejenak setelah hari yang melelahkan. Aku bisa saja melawan. Aku punya semua kartu untuk membungkam Agung, bahkan membuatnya berlutut meminta maaf. Tapi, itu akan mengorbankan rahasia Ibu Rina. Aku sudah berjanji, dan bagi orang seperti aku, janji adalah nafas. Jadi, aku memilih diam, membiarkan badai itu berlalu, meski harus basah kuyup oleh tuduhannya. Beberapa menit berlalu. Suara di luar mereda. Keheningan yang menggantikan amarah itu jauh lebih menakutkan. Seperti jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Aku tahu Agung akan masuk ke kamar sebentar lagi. Dan kali ini, ia tidak akan berteriak. Ia akan bicara dengan suara yang lebih menusuk. Suara seorang suami yang merasa dikhianati oleh istrinya sendiri. Pintu kamar terbuka pelan. Agung masuk tanpa menyalakan lampu. Hanya mengandalkan cahaya rembulan yang masuk lewat jendela. Ia berjalan ke lemari, mengambil baju kaos bersih, lalu duduk di kursi seberang tempat tidur. Ia tidak mandi. Ia hanya diam, memandangiku dalam kegelapan. Kamu tahu, Mei, ia memulai. Suaranya sangat tenang. Terlalu tenang, seperti air yang mendidih di dalam teko. Sejak kita menikah, Ibu Rina itu selalu membandingkan kita. Tapi, dia selalu menempatkan aku di atas. Dia selalu bangga sama anak sulungnya yang sukses. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lantai. Aku tahu kamu tidak suka itu. Aku tahu kamu merasa Bima itu lebih pantas dipuji karena dia tulus, tidak sombong. Katanya, aku tahu kamu selalu membelanya setiap kali aku kritik pekerjaannya sebagai guru honorer. Napas Agung tercekat. Tapi, ini rumah, Mei. Ini peninggalan Bapak. Kenapa Ibu bisa melakukan ini padaku? Aku ingin sekali memeluknya saat itu. Aku ingin bilang, sayang, ini bukan tentang kamu. Ini tentang utang, tentang menyelamatkan masa depan Ibu Rina. Tentang kesalahpahaman besar yang kamu ciptakan sendiri. Aku ingin katakan semua itu. Tapi, aku hanya bisa menggenggam tanganku sendiri, mengingat janji yang kubuat di ranjang rumah sakit belasan tahun lalu. Agung berdiri, berjalan mendekat. Ia tidak menyentuhku, hanya berdiri di depanku, membuat bayangannya menaungiku sepenuhnya. Jawab aku, Mei, kamu bisikan apa ke ibu? Ia bertanya lagi. Kali ini nadanya lebih mendesak. Kamu bilang aku kurang memberi? Kamu bilang aku sibuk urusan kantor saja sampai lupa ibu sakit? Kamu pasti cerita soal malam itu, kan? Malam itu. Malam ketika aku harus membawa Ibu Rina ke UGD sendiri, karena Agung sedang asyik bermain golf dengan klien penting. Aku tidak pernah menceritakan detailnya pada siapapun. Tapi Agung selalu dihantui rasa bersalah atas kelalaiannya itu. Aku tidak pernah memanfaatkan rasa bersalahmu, Gung. Jawabku, suaraku nyaris berbisik. Aku memilih setiap kata dengan hati-hati.
Aku tidak pernah menceritakan kelemahanmu pada ibu. Agung tertawa. Tawa hampa yang tidak sampai ke matanya. Omong kosong. Ibu itu tidak pernah menolakku. Tidak pernah. Kecuali ada yang membuat dia berpikir aku ini bajingan. Ini bukan cuma soal warisan. Ini soal cinta. Agung sangat membutuhkan cinta ibunya. Dan kini, ia merasa Ibu Rina telah mencabut cinta itu, menggantinya dengan penolakan paling telak yang ia terima seumur hidupnya. Dan ia butuh kambing hitam. Aku, sang istri yang sudah 25 tahun mendampinginya, adalah sasaran empuk. Aku, yang selalu terlihat akrab dengan Bima. Aku, yang selalu memimpin doa keluarga di saat Agung sibuk dengan ponselnya. Aku sudah memberimu segalanya. Mei, rumah mewah ini, mobil bagus, liburan ke luar negeri. Semua untukmu. Kenapa kamu malah menusukku dari belakang? Aku tidak menusukmu, Gung. Lalu kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak membela aku di depan ibu? Kenapa kamu membiarkan Bima menerima semua itu tanpa ada protes darimu? Agung mundur 2 langkah. Ekspresi di wajahnya kini berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Kamu tidak sayang aku lagi, ya? Kamu lebih suka Bima mendapatkan rumah itu daripada aku. Aku memejamkan mata. Aku tahu, jika aku mengungkapkan semua sekarang, Agung akan terluka parah. Tapi, dia juga menyakitiku dengan tuduhannya yang tak berdasar. Aku sudah lelah. Lelah menjadi orang yang selalu harus menanggung beban emosi semua orang. Aku diam karena aku menghormati keputusan Ibu Rina, kataku tegas. Ini adalah kebenaran, tapi lagi-lagi, kebenaran yang tidak lengkap. Menghormati atau menertawakan penderitaanku. Agung mengambil bantal dari sofa kecil di sudut, melemparkannya ke lantai. Aku akan tidur di kamar tamu. Aku tidak mau melihatmu malam ini. Ia berbalik, berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Ia menoleh sekali lagi, dan kali ini, matanya memancarkan kesedihan murni. Aku tidak percaya kamu melakukan ini padaku, Mei, katanya pelan, lalu menghilang di balik pintu. Aku ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Malam itu terasa sunyi, tapi di dalam kepalaku, rasanya seperti pasar yang ramai dengan ribuan pikiran yang saling bertabrakan. Aku merasakan air mata panas menetes di pipiku. Aku bukan menangisi tuduhan Agung. Aku menangisi betapa rapuhnya dia di balik semua kesuksesannya. Dan aku menangisi janji yang harus kulaksanakan, meski harus mempertaruhkan rumah tanggaku. Aku memutuskan untuk bangkit. Aku menyalakan lampu kamar. Dan tiba-tiba semuanya terasa lebih jelas. Aku berjalan ke lemari, bukan untuk mengambil baju tidur, tapi untuk mencari sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan jauh di balik tumpukan kain. Kotak itu berisi kenangan dan bukti. Aku membukanya. Di dalamnya, ada surat wasiat lama yang direvisi, beberapa kwitansi pembayaran utang, dan yang terpenting, rekaman suara kecil. Aku memutar sedikit rekaman itu. Suara Ibu Rina yang lembut terdengar. Tolong, Nak, jangan sampai Agung tahu soal utang-utang itu. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Rumah ini harus diselamatkan, dan hanya Bima yang bisa Ibu percaya untuk memegang amanah ini. Aku mematikan rekaman itu. Ini adalah kebenaran yang kusimpan sendirian selama setahun terakhir. Utang besar yang ditanggung Ibu Rina ternyata adalah utang lama perusahaan Agung yang macet saat krisis moneter belasan tahun yang lalu. Utang yang ditebus Ibu Rina diam-diam dengan menjaminkan sertifikat rumah peninggalan Bapak. Ibu Rina menolak menjual rumah itu karena rumah itu punya arti historis bagi keluarga. Bima lah yang dipercaya Ibu Rina untuk melunasi cicilan dan mengurus balik nama, menjadikan warisan itu sebagai pengalihan, agar Agung tidak tahu betapa besar pengorbanan ibunya. Ibu Rina takut Agung depresi jika tahu. Aku memeluk kotak kayu itu. Sekarang, aku tahu persis mengapa Agung sangat marah. Ia bukan hanya kehilangan rumah, tapi ia kehilangan citra dirinya sebagai anak berbakti dan pahlawan keluarga. Ironisnya, ia adalah sumber masalah yang kini harus disembunyikan. Aku tahu, diamku malam ini akan membuat Agung semakin marah dan curiga. Tapi,
Aku tidak bisa mengungkapkannya di tengah amarahnya. Aku tidak mau rahasia ini meledak di wajahnya tanpa persiapan mental. Aku harus menunggu waktu yang tepat, di mana ia tenang, dan ia bisa mendengar kebenulan itu dengan hatinya, bukan egonya. Aku meletakkan kotak itu kembali, menyelimuti diriku. Aku menatap langit-langit. Malam yang dingin, sunyi, dan penuh tuduhan ini adalah harga yang harus kubayar untuk sebuah janji. Tiba-tiba, dari kamar tamu, terdengar suara batuk keras. Batuk khas Agung jika dia sedang marah dan stres berat. Aku beranjak, berjalan menuju kamar tamu. Aku tahu, aku tidak akan tidur nyenyak jika membiarkan dia sendirian. Aku membuka pintu kamar tamu tanpa mengetuk. Agung sedang duduk di tepi ranjang, memegang segelas air. Wajahnya tampak kusut dan matanya merah. Aku tidak mau kamu di sini, Mei, katanya tanpa melihatku. Aku mengabaikannya. Aku berjalan ke laci, mengambil sebotol kecil minyak angin favorit Agung. Minyak kayu putih cap elang yang selalu dia cari jika sedang masuk angin atau stres. Ini, oleskan di pelipismu, kataku, menyodorkan minyak angin itu. Agung menepis tanganku, membuat botol kecil itu jatuh ke lantai. Aku bilang, aku tidak butuh perhatianmu. Sekarang, keluar. Aku membungkuk, mengambil botol itu. Aku membuka tutupnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, aku mengambil bantalnya, membalikkan sisinya yang dingin, lalu mengoleskan sedikit minyak kayu putih di sarung bantal, persis di tempat ia biasa meletakkan kepalanya. Aku tidak melihat matanya. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, seperti seorang istri yang sudah 25 tahun tahu kebiasaan suaminya. Setelah selesai, aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku akan membuatkan teh hangat untukmu. Teh pahit kesukaanmu, kataku. Suaraku kembali tenang. Di ambang pintu, aku mendengar Agung bergumam. Suaranya sangat rendah. Kamu ini sebenarnya iblis atau malaikat, Mei? Aku berhenti. Aku tersenyum tipis. Aku hanya istrimu, Gung. Aku tahu kamu marah karena kamu merasa tidak dicintai ibu. Tapi, aku minta kamu tidur. Besok kita bicara, setelah kepalamu dingin. Aku menutup pintu kamar tamu. Aku berjalan ke dapur, menyalakan kompor. Aku tidak akan memaksanya minum teh itu. Tapi aku akan meninggalkannya di meja. Itu adalah caraku bilang. Aku tahu kamu terluka, dan aku tetap di sini. Malam itu, aku tidur sendirian di kamar utama, membiarkan rahasia itu merayap seperti bayangan di setiap sudut ruangan. Aku tahu, rahasia ini harus segera kuungkap, sebelum tuduhan Agung semakin tajam dan membuatku kehilangan kesabaranku. Fajar menyingsing, membawa cahaya yang terasa dingin. Aku terbangun sebelum Agung. Kamar di sebelah masih sunyi, yang berarti dia belum bangun, atau setidaknya masih memilih mengurung diri dalam amarahnya. Aku tidak berani mengetuk atau membawakan sarapan ke kamar tamu. Memberinya ruang adalah cara terbaik saat ini. Setelah menyiapkan bekal makan siang untuk diriku sendiri, meskipun aku tahu selera makanku pasti hilang, aku mengambil kunci mobil dan bergegas pergi. Aku tidak ingin berhadapan dengan Agung dalam kondisi kami yang masih dipenuhi ketegangan. Tujuanku pagi ini hanya satu, rumah Ibu Rina. Rumah itu sudah menjadi saksi bisu bagi banyak drama keluarga kami. Rumah peninggalan bapak yang sederhana namun kokoh, terletak di kompleks yang mulai ramai. Rumah itu menyimpan bau nostalgia, aroma kayu jati tua yang bercampur dengan wangi bunga melati yang selalu ibu tanam di halaman depan. Aku sampai di sana sebelum Bima berangkat mengajar. Bima sedang menyiram tanaman, tampak lebih tenang dibandingkan kemarin, tapi tetap ada bayangan beban di matanya. Mbak Maya, sapanya, sedikit terkejut melihatku sepagi ini. Mas Agung bagaimana? Dia marah besar. Tidur di kamar tamu, jawabku singkat, sambil turun dari mobil. Aku tidak mau bicara tentang Agung. Aku mau bicara dengan ibu. Ibu sedang di teras belakang. Beliau tidak tidur semalaman, kata Bima, nadanya khawatir. Aku berjalan melewati ruang tengah yang kemarin dipenuhi tawa dan teriakan. Kini, ruangan itu hening, seolah memendam malu atas insiden kemarin.
Aku melihat kursi kayu jati tempat Ibu Rina duduk. Pandanganku beralih ke dinding di samping kursi itu. Tempat tergantung sebuah foto lama yang sudah kekuningan. Foto itu adalah kunci. Itu foto Agung saat usianya sekitar 8 tahun. Kurus, dengan kepala pelontos akibat kemoterapi. Foto itu diambil tepat 15 tahun yang lalu. Aku masih ingat saat pertama kali melihat foto itu. Hatiku terasa tertusuk. Aku berhenti di depan foto itu, tenggelam dalam ingatan. Aku mundur 15 tahun ke belakang. Saat itu, aku dan Agung baru menikah 2 tahun. Kami adalah pasangan muda yang penuh semangat. Agung baru merintis perusahaan kecilnya, dan aku bekerja sebagai guru TK. Kami memang belum punya banyak uang, tapi cinta kami melimpah. Suatu sore yang cerah, Agung mengeluh sakit kepala hebat. Kami membawanya ke dokter, yang kemudian merujuknya ke rumah sakit spesialis di luar kota. Semuanya terasa seperti mimpi buruk saat dokter mengucapkan diagnosis itu. Agung mengidap penyakit yang ganas, membutuhkan serangkaian pengobatan intensif yang mahal dan segera. Dunia kami runtuh. Agung, yang selalu optimis, langsung lemas. Bagaimana, Mei? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Lirih Agung saat itu, di kamar rumah sakit. Perusahaan Agung baru berjalan. Tabungan kami nyaris nihil. Aku melihat Ibu Rina, yang saat itu berdiri di samping Agung. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan tekad baja. Jangan khawatir, nak, ujar Ibu Rina. Ibu yang akan urus semuanya. Kamu fokus sembuh. Dan Ibu Rina benar-benar mengurus semuanya. Ia menjual perhiasan emas peninggalan bapak. Ia menjual sawah kecil yang ia warisi di kampung. Tapi, itu semua tidak cukup. Pengobatan Agung menelan biaya yang luar biasa. Suatu malam, aku mendengar Ibu Rina menelepon seseorang di teras belakang. Aku tidak sengaja menguping. Iya, Pak. Saya sudah pikirkan. Tolong urus surat-suratnya. Saya jaminkan sertifikat rumah ini. Ini satu-satunya yang saya punya. Tapi, tolong, Bapak jangan pernah katakan pada Agung soal ini. Biarkan dia sembuh dulu. Dia tidak boleh tertekan. Jantungku mencelos. Ibu Rina menggadaikan rumah peninggalan Bapak. Rumah yang sangat disayangi dan dijaga mati-matian, demi menyelamatkan nyawa Agung. Keesokan harinya, aku menemui Ibu Rina, yang saat itu sedang duduk sendirian di teras. Ibu, panggilku. Ibu Rina menoleh. Matanya terlihat lelah. Maya, kamu sudah bangun. Aku dengar semuanya, Bu. Soal rumah itu. Kenapa Ibu tidak bilang ke Agung? Dia pasti akan mencari jalan lain. Ibu Rina tersenyum getir. Agung anak sulungku. Dia punya harga diri yang tinggi. Kalau dia tahu rumah ini harus digadaikan demi dia akan menyalahkan dirinya seumur hidup. Dia akan berpikir dia tidak becus jadi anak. Biar ibu saja yang menanggung beban ini. Rumah bisa dicari lagi, Mei. Tapi nyawa Agung tidak bisa ibu ganti. Ucapnya, kalimat yang menggetarkan hatiku. Aku tahu betapa besarnya pengorbanan ini. Ibu Rina menanggung utang besar, menjaminkan satu-satunya aset berharga, dan ia membiarkan Agung hidup dalam ketidaktahuan, membiarkan Agung berpikir ia sembuh karena usahanya sendiri. Aku saat itu hanya bisa berjanji. Aku akan bantu ibu. Aku akan jaga rahasia ini, Bu. Aku janji. Sampai kapanpun, aku akan melindungimu dan Agung. Itu adalah ikatan rahasia antara Ibu Rina dan aku. Ikatan yang membuatku harus menahan diri dari menyalahkan Agung atas perilakunya di masa kini, karena aku tahu betapa besar beban yang telah ditanggung ibunya demi hidupnya. Ingatan kembali ke masa kini. Aku masih berdiri di depan foto Agung kecil. 15 tahun telah berlalu. Agung sembuh total, dan ia memang menjadi anak yang sukses. Ia melupakan masa sakitnya. Ia melupakan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati saat itu. Ia hidup nyaman, berpikir bahwa ia punya segalanya. Tapi, utang itu? Utang gadai rumah itu tidak lunas secepat yang diharapkan Ibu Rina. Perusahaan yang Agung rintis, yang sempat menjanjikan, ternyata mengalami guncangan keras,
tepat beberapa tahun lalu. Saat itu, Agung panik. Ia meminta Ibu Rina untuk membantunya, meminjamkan sertifikat rumah itu lagi, tanpa tahu bahwa sertifikat itu masih menjadi jaminan utang lama yang belum lunas sepenuhnya. Ibu Rina, dengan cinta buta seorang ibu, tidak tega melihat Agung terpuruk lagi. Ia kembali berkorban, menambah beban gadai di bank, kali ini untuk membantu modal Agung yang sedang goyah. Itulah rahasia lain yang kini dipegang Bima. Aku berjalan menuju teras belakang. Ibu Rina duduk di kursi rotan, memandangi kolam ikan koi dengan tatapan kosong. "Ibu, panggilku." Ibu Rina menoleh. Senyum lelah muncul di wajahnya. "Maya, sudah datang. Kenapa tidak tidur?" "Mana bisa aku tidur, Bu, setelah semua yang terjadi semalam," kataku, duduk di kursi di hadapannya. "Agung pasti marah sekali padamu," ujarnya pelan. "Dia menuduhku, Bu. Dia bilang aku yang memengaruhi ibu." Ibu Rina meraih tanganku. Genggamannya lemah namun hangat. "Maafkan ibu. Nak, ibu harus melibatkanmu dalam drama ini. Tapi, ini satu-satunya cara. Agung tidak boleh tahu bahwa rumah ini nyaris disita bank tahun lalu karena utang yang dia buat. Dia akan hancur jika tahu." "Tapi kenapa harus Bima yang menerima warisan itu, Bu? Kenapa tidak ibu yang pegang saja?" Ibu Rina menghela napas. "Bimalah yang selama ini melunasi cicilan utang itu, Mei. Sebagian besar gajinya sebagai guru honorer, ia gunakan untuk membayar bunga utang gadai rumah ini. Ibu sudah tua, tidak sanggup lagi. Dengan Bima yang menjadi pemilik resmi, dia bisa mengurus surat-surat pelunasan tanpa sepengetahuan Agung. Warisan ini adalah penyamaran, Mei. Rumah ini tidak pernah benar-benar aman sampai lunas. Aku mengerti sekarang. Warisan itu bukan hadiah untuk Bima, tapi perisai bagi Agung. Warisan itu adalah mekanisme pertahanan terakhir Ibu Rina agar putranya yang sombong dan haus pengakuan itu tetap bisa hidup tanpa beban penyesalan." Tiba-tiba, Bima muncul membawa secangkir teh panas dan sepiring pisang goreng. "Mbak Maya, minum dulu. Jangan terlalu dipikirkan," kata Bima, meletakkan hidangan itu di meja. Ia tahu, pembicaraan ini selalu berat. Aku mengambil satu pisang goreng, yang masih mengepul. Aku tersenyum kecil pada Bima. "Ini nih, pahlawan yang tidak pernah mau diakui," batinku. Bima adalah penyelamat keluarga ini, tapi ia harus rela dicap sebagai anak emas, yang tidak tahu diri oleh kakaknya sendiri. "Ibu, berapa lama lagi Bima harus menyembunyikan ini?" tanyaku pada Ibu Rina. "Tunggu sampai cicilannya lunas." "Kurang lebih 6 bulan lagi, Mei," jawab Ibu Rina. "Setelah lunas, Ibu akan ceritakan semuanya. Baru setelah itu, Bima akan mengembalikan rumah ini ke nama Agung, atau menjualnya dan membagi rata. Tapi, untuk 6 bulan ke depan, kita harus kuat, termasuk kamu." Aku menatap pisang goreng itu. Ya ampun, aku tidak tahu kenapa pisang goreng Ibu Rina selalu terasa lebih enak. Mungkin karena ada bumbu pengorbanan di dalamnya. Aku merasakan jeda sejenak yang kubutuhkan. Rasa lelah, marah, dan sedih yang kurasakan semalam perlahan hilang, tergantikan oleh ketegasan baru. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan terus diam dan menahan amarah Agung. "Baik, Bu. 6 bulan lagi. Aku akan kuat," kataku. "Mantap." Bima yang mendengar percakapan kami, hanya mengangguk pelan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tahu, perang sesungguhnya kini ada di rumahku, antara aku dan Agung. Aku menghabiskan pisang gorengku, menyesap teh Ibu Rina. Saat aku pamit pulang, aku memeluk Ibu Rina erat. Pelukan seorang anak kepada ibunya. Pelukan dua wanita yang berbagi beban rahasia terbesar dalam hidup Agung. Saat aku melangkah keluar, aku melihat foto lama itu sekali lagi. Aku tersenyum. Agung tidak tahu bahwa ia hidup hari ini karena rumah itu digadaikan. Dan ia tidak tahu bahwa ia masih memiliki rumah di masa depan, karena rumah itu diwariskan pada Bima sebagai amanah pelunasan. Aku masuk ke mobil. Aku harus pulang, menghadapi Agung,
dan memulai kembali sandiwara, istri pengkhianat, yang ia tuduhkan. Tapi, kali ini, aku punya kekuatan baru. Aku tahu bahwa setiap tuduhan Agung adalah bukti cintanya yang buta, dan setiap diamku adalah bukti pengorbanan terbesarku. Aku tiba di rumah pada pukul 9 pagi. Mobil Agung masih terparkir di garasi, sebuah pertanda buruk. Dia pasti masih ada di kamar tamu, merenungkan nasibnya yang malang dan menyusun daftar tuduhan baru terhadapku. Aku mengunci pintu dengan sangat pelan, mencoba menghindari konfrontasi pagi. Saat aku sedang menggantung kunci di rak dekat pintu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bima. "Mbak, aku perlu bicara. Ada surat penting dari ibu yang harus Mbak lihat. Aku tunggu di kafe dekat taman kota." Jam 11. Aku menghela napas. Tentu saja. Ibu Rina tidak akan membiarkan kami berdua, orang yang paling dipercaya, buta sepenuhnya. Aku membalas singkat. "Oke, hati-hati." Aku segera berjalan ke dapur, menyeduh kopi hitam untuk diriku sendiri. Aku perlu kafein sebelum memulai drama harian. Saat aku berdiri di depan kompor, tiba-tiba Agung muncul. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya sembab dan rambutnya berantakan. Ia mengenakan piyama yang sama seperti semalam. "Kemana kamu tadi, Mei?" tanyanya. Suaranya parau. "Ke pasar. Cari bumbu gulai yang habis," jawabku sekenanya, tanpa menoleh. Itu adalah kebohongan kecil yang sempurna, karena memang stok bumbu gulai kami sudah menipis. "Bohong," katanya dingin. "Pasti kamu ke rumah ibu, kan? Mau merayakan kemenanganmu bersama Bima." Aku akhirnya menoleh. Aku menatap matanya yang merah karena kurang tidur. "Kalaupun aku ke sana, apa urusanmu? Lagi pula, aku ini istrimu, Gung. Jangan perlakukan aku seperti penjahat." "Kamu memang penjahat. Kamu yang membuat ibu memandangku seperti pecundang." Agung membanting pintu kulkas, yang untungnya kosong sehingga tidak menimbulkan suara pecahan kaca. "Aku tahu kamu iri. Kamu selalu bilang Bima itu lebih tulus. Sekarang, kamu dapat apa dari semua ini? Kamu dapat rumah itu juga, kan? Kamu jadi pemilik rahasia bersama dia." Aku hanya mendesah. Amarahnya benar-benar tidak akan mereda selama ia masih menganggap dirinya korban. "Aku tidak mendapatkan apa-apa, Gung. Aku hanya punya janji yang harus kutepati. Dan kamu, berhentilah menyalahkan orang lain atas rasa sakitmu sendiri." Agung ingin membalas, tapi aku langsung memotongnya. "Dengar, aku mau keluar sebentar. Kamu sarapan. Aku sudah siapkan nasi goreng di panci. Aku tidak mau tahu kamu masih marah atau tidak. Tapi tolong, jangan merusak barang di rumah ini. Aku yang capek membersihkannya." Aku mengambil kunci dan tasku tanpa menunggu jawabannya. Aku meninggalkan Agung sendirian di dapur, menatap panci nasi goreng dengan tatapan kosong. Tepat pukul 11, aku sudah duduk di kafe itu. Kafe itu selalu ramai, tempat yang sempurna untuk pertemuan rahasia. Aku memesan teh hangat, mencoba menenangkan sarafku. Tak lama kemudian, Bima datang, membawa amplop coklat yang terlihat penting. Ia duduk di hadapanku, wajahnya tegang. "Mbak, terima kasih sudah mau datang," kata Bima, meletakkan amplop itu di meja. "Ada apa ini, Bim? Surat wasiat tambahan?" tanyaku, nadaku serius. Bima mengangguk. "Ini surat yang ibu buat 6 bulan lalu. Aku disumpah untuk tidak membukanya kecuali jika ibu sudah benar-benar menyerahkan warisan itu secara resmi." Bima mengambil surat di dalamnya dan menyerahkannya padaku. Aku membaca isinya dengan saksama. Surat itu ditulis tangan oleh Ibu Rina, dengan bahasa yang penuh kasih sayang, namun sangat detail. Inti dari surat itu adalah penjelasan resmi Ibu Rina bahwa penyerahan sertifikat rumah kepada Bima bukanlah hadiah, melainkan amanah legal untuk mendanai biaya pengobatan jangka panjang seseorang yang sangat ibu sayangi. Ibu Rina meminta Bima menggunakan aset rumah itu, melalui mekanisme peminjaman atau penjualan jika terpaksa, untuk menjamin keberlanjutan hidup orang tersebut. "Pengobatan jangka panjang? Siapa, Bim?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya.
Bima menunjuk ke paragraf paling bawah. Ibu tidak menyebutkan nama, Mbak. Tapi ibu menuliskan, untuk menjamin biaya hidup dan kesehatan orang yang dulu pernah ibu selamatkan dengan menjual sawah dan menjaminkan rumah ini. Kami berdua tahu itu merujuk pada Agung. Itu adalah utang gadai rumah yang dipakai untuk menutupi biaya pengobatan Agung 15 tahun lalu, dan utang tambahan yang dipakai untuk menutupi utang bisnis Agung beberapa tahun terakhir. Bima menambahkan, sebenarnya, rumah itu sudah berstatus hak milikku. Tapi, jika aku menjualnya, uangnya harus langsung ditransfer ke rekening khusus untuk melunasi sisa utang dan mendanai asuransi kesehatan Agung di masa depan. Aku tidak bisa mengambil untung sepeser pun. Semua tertulis di sini. Warisan ini adalah penyamaran asuransi hidup yang sangat mahal. Aku merasakan kehangatan di mataku. Betapa besar cinta dan pengorbanan Ibu Rina. Ia rela dicap pilih kasih. Rela melihat kedua putranya bertengkar, demi menjaga harga diri Agung dan menjamin kehidupannya. Jadi, ini adalah jaminan, bukan hadiah, kataku, menghela napas lega. Kamu tidak akan kaya raya dari ini, Bim. Bima tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan betapa lelahnya ia. Aku tahu, Mbak, aku tidak pernah mau kaya raya dari pengorbanan ibu. Aku hanya ingin ibu tenang. Ia kemudian menceritakan detail yang lebih mengejutkan. Ternyata, utang terakhir yang dibuat Ibu Rina untuk membantu bisnis Agung ternyata jauh lebih besar dari yang kami duga. Karena Agung salah perhitungan dan menggunakan sertifikat rumah itu sebagai jaminan tanpa memberitahu Ibu Rina secara rinci. Ibu Rina baru tahu setelah bank menghubunginya. Agung diam-diam menjaminkan rumah itu lagi untuk modal tambahan. Mbak, ibu yang harus menutupi semua kekacauan itu agar rumah ini tidak benar-benar lepas. Jelas Bima. Itu sebabnya ibu sangat tegas. Harus aku yang memegang kendali sekarang. Aku menggenggam tehku erat-erat. Jadi, bukan hanya utang lama, tapi juga kesalahan fatal Agung yang baru-baru ini terjadi, yang ia sembunyikan dariku. Agung menuduhku menusuknya dari belakang. Padahal dia yang selama ini menyimpan rahasia finansial yang berisiko meruntuhkan seluruh keluarga. Aku memandang Bima. Kalau begitu, kita harus menjaga ini. 6 bulan. Ya, Bim. Kita harus tahan 6 bulan lagi. Bima mengangguk. Aku akan terus melunasi cicilannya. Aku sudah janji pada ibu. Aku merasa ada rasa persatuan yang kuat antara aku dan Bima. Kami berdua adalah penjaga rahasia. 2 orang yang rela dicap buruk demi kebaikan bersama. Di tengah obrolan serius kami, tiba-tiba sebuah momen muncul. Seorang pelayan kafe berjalan melewati meja kami. Ia membawa nampan penuh dengan piring, dan karena ia tersandung kakinya sendiri, semua piring itu hampir jatuh. Bima dengan refleks yang luar biasa, melompat dan menangkap tumpukan piring itu, menyelamatkan hampir semua kecuali 1 sendok teh yang jatuh berdentang di lantai. Bima hanya tersenyum canggung, menyerahkan piring-piring itu kembali kepada pelayan yang terkejut. Hati-hati, Mas. Nanti gajinya dipotong, kata Bima pelan. Aku tersenyum melihat kejadian itu. Aku melihat Bima, pahlawan tak terlihat. Dia bisa menyelamatkan sepiring-piring dari jatuh, tapi ia harus rela melihat seluruh keluarganya terpecah karena menyelamatkan harga diri kakaknya. Kamu itu, Bim, kataku sambil tertawa kecil. Dari dulu memang ahlinya menyelamatkan hal-hal yang hampir jatuh. Bima hanya tersipu, mengambil amplop itu kembali. Sudah, Mbak. Sekarang Mbak tahu semua detailnya. Gunakan informasi ini kalau memang terpaksa. Aku menyimpan salinan surat wasiat itu di dompetku. Ini adalah tiket kebebasanku, sekaligus senjata terkuatku. Aku tahu, aku tidak bisa diam selamanya. Tuduhan Agung akan semakin merusak hubungan kami. Aku harus menunggu Agung mencapai titik di mana ia lelah, dan bersedia mendengarkan, bukan hanya menuduh. Aku meninggalkan kafe, merasa sedikit lebih ringan. Aku tidak lagi merasa bersalah atas diamku. Aku kini adalah bagian dari rencana besar Ibu Rina untuk menyelamatkan putranya dari kegagalan terbesarnya. Sekarang, tinggal menunggu Agung melakukan kesalahan fatal yang akan membuatku terpaksa menggunakan kebenaran ini. Bab 4 telah selesai.
Konflik antara Agung dan Maya semakin memanas. Namun aliansi antara Maya dan Bima semakin kuat dengan terungkapnya surat wasiat tambahan yang mengonfirmasi bahwa warisan itu adalah asuransi hidup tersembunyi untuk Agung. 2 hari setelah pertengkaran hebat itu, rumah kami diselimuti keheningan yang tebal. Agung masih memilih tidur di kamar tamu. Ia pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, menghindari berpapasan denganku. Kami hidup seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi alamat rumah. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, meskipun hatiku terasa berat. Aku tahu, Agung sedang mencari-cari celah untuk membenarkan amarahnya. Ia membutuhkan bukti bahwa aku dan Bima memang berkomplot melawannya. Sementara aku sibuk dengan urusan dapur dan kebun, Agung sibuk di balik meja kerjanya yang kini tampak seperti markas operasi rahasia. Ia tidak lagi peduli dengan laporan kantor atau meeting penting. Pikirannya dipenuhi satu hal. Mengapa Ibu Rina menolaknya? Agung adalah pria yang didorong oleh logika dan pengakuan. Keputusan Ibu Rina sama sekali tidak logis di matanya. Ia anak sulung. Ia yang secara finansial paling stabil. Kenapa ibu malah menyerahkan warisan itu kepada Bima yang jelas-jelas hanya guru honorer dengan penghasilan pas-pasan? Logika Agung hanya menemukan satu jawaban. Pengkhianatan. Ia mulai mengacak-acak dokumen lama. Ia mencari surat-surat warisan yang pernah ia ketahui di masa muda. Mencari dokumen pembagian harta yang dulu pernah dibahas bapak sebelum meninggal. Ia ingin membuktikan bahwa ia punya hak hukum atas rumah itu. Namun, semua dokumen itu sudah kedaluarsa atau tidak lagi relevan. Ia lalu beralih mencari kontak-kontak lama. Ia menghubungi notaris keluarga yang dulu mengurus akta bapak. Ia mencoba menggali informasi dari paman dan bibi yang kemarin hadir di acara syukuran. Tapi, semua orang hanya memberikan jawaban samar. Takut terlibat dalam drama keluarga ini. Mungkin Ibu Rina punya alasan spiritual. Gung, kata Tante Yuni lewat telepon. Nadanya hati-hati. Bima kan lebih sabar, lebih religius. Jawaban seperti itu hanya membuat Agung semakin murka. Spiritual? Agung hanya percaya pada angka di rekening bank. Frustrasi Agung mencapai puncaknya pada malam ketiga. Saat aku sedang menonton sinetron di ruang keluarga, sebuah tontonan yang kumanfaatkan untuk meredakan stres, Agung keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya kelelahan dan matanya tampak seperti tidak tidur berhari-hari. Ia membawa sebuah kotak kardus lusuh. "Mei, kamu ingat kotak ini?" tanyanya. Suaranya pelan dan serak. Aku melihat kotak itu. Kotak kenangan masa muda Agung. Kami jarang membukanya sejak pindah ke rumah ini. Kotak kenangan masa kita pacaran, kan? Jawabku. Bukan cuma itu, kata Agung, meletakkan kotak itu di meja. Aku mematikan televisi. Aku tahu, ini adalah momen yang ia butuhkan untuk melepaskan beban pikirannya. Meskipun ia masih enggan meminta bantuanku. Agung mulai mengeluarkan isinya. Surat-surat cinta yang sudah pudar, tiket bioskop lama, kartu ucapan dari teman-teman kuliah. Aku melihat senyum tipis di wajahnya saat ia memegang foto pertunangan kami. Kita bahagia sekali dulu, ya, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku mengangguk. Ya, kita melewati banyak hal bersama. Agung diam. Lalu, ia mengeluarkan tumpukan dokumen yang diselipkan di bagian bawah kotak. Dokumen-dokumen ini bukanlah surat cinta. Itu adalah dokumen kantor lamanya. Dokumen keuangan perusahaan kecilnya yang pertama kali ia rintis. Aku cari di mana kesalahanku, katanya. Kenapa aku bisa membuat ibu kecewa? Aku pasti pernah melakukan kesalahan besar tanpa kusadari, yang membuat ibu berpikir aku tidak pantas menerima rumah itu. Ia mengulas kembali semua kegagalan finansialnya. Semua utang kecil yang pernah ia pinjam dari Ibu Rina dan yang ia yakini sudah ia lunasi. Ia mencoba mencari bukti kegagalannya di masa lalu. Saat mengaduk-aduk dokumen itu, tangannya berhenti. Ia menarik sebuah amplop tebal berwarna coklat, terselip di antara tumpukan kwitansi perusahaan. Amplop itu bertuliskan nama sebuah rumah sakit yang sangat mahal. Rumah sakit spesialis yang terletak di luar kota. Rumah sakit yang waktu itu. Agung membuka amplop itu. Dahinya berkerut. Ini apa? Catatan medis?
Siapa yang pernah sakit parah di keluarga kita dulu? Aku merasa jantungku berdetak sangat cepat. Aku sudah tahu apa isinya. Ibu Rina, dalam kepanikannya saat itu, lupa membuang amplop ini. Ini adalah bukti rekam medis Agung 15 tahun yang lalu. Agung mulai membaca isinya. Ia membaca diagnosis itu, nama penyakitnya, dan rencana pengobatan intensif. Tangannya mulai gemetar. Wajahnya yang tegang kini berubah pucat pasi. Ini catatan medis siapa, Mei? Tanyanya, suaranya nyaris hilang. Aku duduk diam, menatapnya, membiarkan dia menemukan kebenaran pertamanya sendiri. Ini nama siapa? Desaknya, menunjuk ke nama pasien yang tercantum jelas di bagian atas dokumen. Nama itu adalah namanya, Agung Pramana. Agung menjatuhkan dokumen itu. Ia terkejut. Bukan karena ia mengingat penyakit itu, ia sama sekali tidak mengingatnya, tapi karena ia tidak pernah tahu bahwa ia pernah mengidap penyakit separah itu. Aku tidak pernah sakit seberat ini, gumamnya. Aku hanya ingat sakit kepala dan demam biasa. Ibu bilang aku cuma kelelahan. Aku tahu, Ibu Rina dan aku telah berusaha keras menyembunyikan diagnosis yang sebenarnya. Kami hanya memberitahu Agung bahwa ia menderita sakit parah biasa dan membutuhkan pemulihan lama. Kami tidak pernah menyebut kata kanker, kemoterapi, atau kritis. Ibu tidak mau kamu khawatir. Kamu masih muda, bisnismu baru berjalan, jelasku pelan. Kami melindungi mentalmu. Agung kini tidak lagi memedulikan warisan. Fokusnya benar-benar beralih pada catatan medis di tangannya. Ia menghabiskan beberapa menit hanya untuk menatap dokumen itu. Disinilah muncul momen jeda yang sangat dibutuhkan. Saat Agung sedang benar-benar larut dalam keterkejutannya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar tamu. Suara seperti orang mendengkur keras, tetapi dengan irama yang sangat aneh. Suara apa itu, Mei? Tanya Agung, panik. Aku tersenyum kecil. Oh, itu. Aku memasukkan radio kecil ke kamar tamu. Tadi malam, saat kamu batuk-batuk, aku pikir kamu kesepian. Jadi aku setel siaran musik keroncong klasik. Sepertinya kamu tidur sambil mendengkur mengikuti irama gendang. Agung mengerutkan dahi. Ia bingung harus bereaksi bagaimana. Marah karena aku menyelinap ke kamarnya? Atau malu karena ia mendengkur bersama irama keroncong? Ia memilih yang terakhir. Hentikan. Matikan sekarang. Pintanya. Suaranya sedikit malu. Aku membiarkannya tetap di sana. Humor kecil itu sejenak meredakan ketegangan yang muncul akibat dokumen medis yang baru ia temukan. Setelah keheningan kembali, Agung kembali fokus. Ia mengambil dokumen itu lagi. Biaya pengobatan ini, Mei. Ini pasti sangat mahal, katanya. Matanya kini menatapku, mencari jawaban. Sangat mahal, jawabku. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aku ingat betul, perusahaanku baru merintis. Desaknya. Siapa yang bayar? Aku menatapnya dengan lembut. Aku hampir saja mengucapkan nama Ibu Rina. Tapi, aku ingat sumpahku. Biarkan dia mencarinya sendiri. Siapa yang paling menyayangimu, Gung? Siapa yang paling punya aset yang rela dijual demi kamu? Tanyaku, memberinya petunjuk. Agung memikirkan pertanyaan itu. Ia teringat perhiasan emas Ibu Rina, sawah kecil yang hilang dari pembicaraan keluarga. Ia mulai menyambungkan benang-benang masa lalu. Ia mulai menyadari bahwa ia sembuh bukan karena keajaiban, melainkan karena pengorbanan finansial yang besar. Namun, ia masih belum menemukan hubungan antara penyakit lamanya dan warisan Bima. Tapi, apa hubungannya dengan Bima dan rumah itu? Ibu tidak mungkin menolakku sekarang hanya karena aku pernah sakit kan? Itu sudah 15 tahun lalu. Agung berdiri, kembali gelisah. Aku tidak tahu, Gung, kataku, berbohong. Yang jelas, Ibu Rina pasti punya alasan yang sangat kuat untuk mengambil keputusan yang begitu menyakitkan. Mungkin ada rahasia lain yang tidak kamu ketahui. Aku melihat ketakutan di matanya. Ia tidak takut pada penyakitnya yang sudah sembuh.
Ia takut pada kenyataan bahwa ia hidup dalam ketidaktahuan selama ini. Ia takut bahwa ia adalah pusat dari segala masalah. Agung mengambil kotak kardus itu dan dokumen medisnya, lalu kembali ke kamar tamu. Kali ini, ia tidak membanting pintu. Ia hanya menutupnya perlahan. Aku tahu, benih keraguan sudah tertanam. Agung kini tidak lagi fokus menyalahkanku atau Bima. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dan yang lebih penting, ia mulai mencari jawaban di balik tirai rahasia Ibu Rina. Penggaliannya telah dimulai. Agung tidak tidur semalaman. Dokumen medis itu kini tergeletak di meja, menjadi satu-satunya fokus perhatiannya. Pikirannya bekerja keras, mencoba menyambungkan fakta penyakitnya yang disembunyikan dengan penolakan warisan yang ia alami saat ini. Ia merasa dikhianati oleh ingatannya sendiri. Ia merasa menjadi boneka yang dimainkan oleh nasib. Ia keluar dari kamar tamu dengan mata yang menyala. Kali ini, amarahnya bukan lagi diarahkan padaku, tapi pada kebenaran yang terasa licin dan tak terjangkau. Aku harus bertemu Bima, katanya tiba-tiba, saat aku sedang menyiapkan sarapan. Aku meletakkan spatula. Untuk apa? Mau menuduh dia lagi? Aku butuh jawaban. Mei. Kenapa aku disembuhkan dengan pengorbanan? Lalu sekarang dihukum dengan penolakan? Apa Bima tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Aku hanya menatapnya. Inilah saatnya. Agung harus menghadapi Bima. Jika kamu ingin Bima bicara, kamu harus datang dengan kepala dingin, Gung. Bima tidak akan bicara jika kamu mengancamnya. Aku tidak mengancam. Aku hanya akan bertanya apa sebenarnya amanah itu. Agung mengambil kunci mobilnya. Aku akan ke sekolahnya. Aku tahu dia ada di sana. Aku tidak berusaha menghentikannya. Aku tahu Bima tidak akan mengungkap rahasia itu. Tapi aku juga tahu bahwa konfrontasi ini akan mendorong Agung semakin dekat pada kenyataan pahit. Sore harinya, Bima sedang merapikan perpustakaan sekolah setelah jam pelajaran usai. Ia sedang menikmati ketenangan, saat tiba-tiba pintu didobrak terbuka. Agung berdiri di ambang pintu, tampak seperti badai yang siap meluluh lantakkan segalanya. Bima, kita harus bicara, tuntut Agung. Suaranya menggelegar di ruang hening itu. Bima, yang sudah menduga kedatangan kakaknya, mengambil napas panjang. Mas Agung, aku tahu Mas marah soal rumah. Tapi jangan di sini. Ini sekolah. Aku tidak peduli. Sekolah, kantor, atau kuburan. Aku harus tahu kenapa ibu melakukan ini padaku. Agung mendekat. Tangannya mencengkeram bahu Bima. Aku menemukan ini. Bim, kau tahu ini apa? Agung melemparkan catatan medisnya ke meja perpustakaan. Bima melihatnya. Matanya membesar karena terkejut. Ia tidak menyangka Agung akan menemukan dokumen ini. Mas, dari mana kau dapat ini? Bukan dari mana aku dapat. Tapi apa ini isinya? Aku pernah sakit separah ini. Dan ibu yang biayai. Dengan menjual semuanya. Aku berhutang nyawa pada ibu. Dan sekarang, ibu memberimu rumah itu. Agung berteriak. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata rasa sakit dan pengkhianatan. Aku sudah berkorban nyawa. Bim. Kenapa ibu tidak memberiku kesempatan untuk membalas kebaikannya? Kenapa ibu malah memberimu warisan yang seharusnya menjadi milikku, sebagai simbol bakti? Bima menunduk. Ia tidak bisa melihat wajah Agung. Ia tahu, kebenaran itu ada di ujung lidahnya. Tapi janji kepada Ibu Rina jauh lebih berat daripada amarah kakaknya. Mas Agung, Bima mencoba bicara setenang mungkin. Ibu melakukan itu karena ibu sangat sayang padamu. Soal rumah ini, aku sudah bilang, ini amanah. Amanah apa? Amanah untuk menghukumku? Amanah untuk menjamin pengobatan yang kau bilang di surat wasiat itu? Pengobatan siapa? Bim? Aku sudah sembuh total. Agung menekan Bima habis-habisan. Ia menyudutkan Bima, membuat Bima merasa sangat terdesak. Jawab. Bim, pengobatan siapa yang lebih penting daripada aku? Anak sulungnya yang berbakti. Bima mendongak. Ia melihat keputusasaan di mata kakaknya.
Ia tahu, ia harus memberikan petunjuk yang cukup untuk meredakan amarah Agung, tanpa melanggar sumpah rahasianya. Mas, dengarkan aku baik-baik, kata Bima, suaranya rendah. Warisan ini bukan untukku. Ini adalah aset yang harus kujual. Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak untuk menutupi biaya yang sangat besar, biaya yang tidak bisa diurus oleh Mas Agung sendiri. Biaya apa? Aku punya asuransi. Aku punya uang. Aku punya semuanya. Balas Agung. Tapi, Mas Agung tidak punya keikhlasan untuk mengetahui kebenaran pahit di balik semua aset itu. Ujar Bima, kalimatnya tajam, menusuk langsung ke ego Agung. Apa maksudmu? Keikhlasan? Mas, kau tahu, ada hal-hal di masa lalu yang Mas anggap sudah lunas. Padahal itu meninggalkan jejak utang yang sangat panjang. Bima memberi petunjuk paling gamblang. Ia berharap Agung akan cukup pintar untuk menyambungkan utang penyakitnya dengan utang bisnis yang juga pernah ia buat. Bima tahu ia harus menciptakan jarak antara Agung dan Ibu Rina untuk sementara waktu, agar rahasia Ibu Rina tetap aman. Jadi, ia mengarahkan panah tuduhan itu kembali ke Maya, seolah-olah Maya adalah sumber dari masalah ini. Mas, yang jelas, Ibu Rina tahu persis siapa yang bisa dia percaya. Dan jika Mas bertanya kenapa Ibu Rina lebih mempercayaiku, tanyakan pada istrimu. Dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Dia tahu semua detail yang Mas anggap sepele. Bima tahu bahwa kalimat ini akan memancing Agung kembali ke rumah. Ia sengaja melakukannya agar Agung berhenti mengganggu Ibu Rina dan mengalihkan fokusnya ke Maya. Maya! Agung terkejut. Amarahnya kembali menyala. Jadi, kalian bersekongkol. Kalian memang berkomplot. Kamu memberiku petunjuk samar, dan Maya menahan kebenaran agar aku terlihat bodoh di mata kalian. Bima menggeleng. Aku tidak berkomplot. Mas, aku hanya menuruti amanah. Tanya Mbak Maya. Dia sudah lama tahu alasan ibu tidak pernah merasa aman dengan kondisi finansial Mas Agung. Agung mencengkeram catatan medisnya. Wajahnya merah padam. Ia tidak menunggu lagi. Ia tahu, satu-satunya orang yang memegang kunci untuk membuka misteri ini adalah Maya. Ia langsung berbalik, meninggalkan Bima sendirian di perpustakaan. Bima tersandar ke dinding setelah Agung pergi. Ia menghela napas. Ia telah mengorbankan hubungannya dengan kakaknya demi menepati janji pada ibunya. Sementara itu, di rumah kami, aku sedang menyiram tanaman. Aku sudah menduga Agung akan kembali dalam keadaan seperti ini. Saat ia masuk, ia tidak lagi tampak lelah. Ia tampak seperti pemburu yang menemukan jejak mangsanya. Kamu, Mei, kamu sudah lama tahu semuanya, kan? Teriak Agung, melemparkan catatan medis itu ke lantai. Bima bilang kamu yang tahu semua detail kenapa ibu tidak pernah merasa aman denganku. Aku berdiri tegak. Aku meletakkan selang air, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami. Aku tahu ini saatnya. Ia sudah mencari, ia sudah menemukan potongan teka-teki, dan kini ia datang padaku untuk menyusun semuanya. Aku tahu, Gung. Aku tahu semuanya. Kataku, suaraku tenang. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu membiarkan aku hidup dalam kebohongan? Kenapa kamu membiarkan aku dihina oleh Bima? Agung mencengkeram lenganku. Aku menatap matanya, tidak menunjukkan rasa takut. Aku diam karena janji, jawabku pelan. Janji yang kubuat pada ibumu. Janji untuk melindungimu dari dirimu sendiri. Agung melepaskan cengkeramannya. Kata-kataku menusuknya lebih dalam daripada tuduhannya pada Bima. Melindunginya dari dirinya sendiri? Apa maksudmu? Aku tidak butuh dilindungi. Oh, kamu sangat butuh dilindungi, Gung. Kamu butuh dilindungi dari kenyataan bahwa kamu pernah nyaris membuat rumah ini disita karena kamu salah perhitungan. Kamu butuh dilindungi dari kenyataan bahwa warisan Bima itu adalah utangmu yang harus dilunasi. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku sengaja memberikan sedikit clue tentang utang itu. Aku tahu ia akan marah, tetapi inilah yang ia butuhkan. Kebenaran pahit, sedikit demi sedikit. Wajah Agung pucat. Ia melihat catatan medis itu.
Ia melihat amarah Bima. Ia melihat diamku. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang ia coba hindari. Ia adalah sumber masalah dalam keluarga ini. Aku tahu, setelah konfrontasi dengan Bima ini, Agung akan kembali ke kamar tamu. Tapi kali ini, ia tidak akan marah padaku. Ia akan marah pada dirinya sendiri. Dan itu adalah langkah pertama menuju penebusan. Setelah konfrontasi sengitnya dengan Bima dan sedikit petunjuk yang kuberikan, Agung mengunci diri di ruang kerjanya. Ia tidak lagi peduli dengan kamar tamu. Ruang kerjanya, dengan segala dokumen lama dan catatan medis yang tersebar di meja, kini adalah medan perangnya. Ia sibuk menghitung, mencocokkan tanggal, dan mencoba mengingat detail utang bisnisnya yang ia yakini sudah lunas. Aku membiarkannya. Aku tahu, jika aku mendesaknya sekarang, ia akan meledak. Ia harus mencapai titik nol. Titik di mana egonya hancur total oleh fakta-fakta yang ia temukan. Tapi, kesabaranku juga terbatas. Sudah hampir seminggu kami hidup dalam keheningan yang menyiksa. Aku lelah dituduh bersekongkol. Lelah menjadi istri yang dicurigai. Aku adalah penjaga rahasia. Pengorbanan terbesarku dalam pernikahan ini. Dan aku memutuskan, sandiwara ini harus segera berakhir. 6 bulan menunggu pelunasan cicilan Bima terasa terlalu lama jika rumah tanggaku terancam hancur setiap malam. Aku mencapai titik patahku pada malam itu. Aku sedang mencuci piring di dapur. Aku mendengar Agung berbicara sendiri di ruang kerjanya. Bukan marah, tapi menangis. Suara isaknya teredam. Suara seorang pria dewasa yang akhirnya menyadari betapa rapuhnya dia. Aku tidak bisa mengingatnya utang itu. Kenapa aku tidak ingat? Lirihnya. Aku berhenti mencuci. Tanganku basah. Tapi hatiku jauh lebih basah. Aku tahu, ia menangisi bukan hanya utang atau warisan, tetapi ia menangisi dirinya sendiri yang selama ini hidup dalam ilusi kesuksesan, tanpa tahu betapa besarnya pengorbanan ibu dan istrinya. Aku mengeringkan tangan. Aku memutuskan, ini adalah waktu yang tepat. Ia sudah cukup menderita. Ia sudah cukup meragukan dirinya sendiri. Sekarang, ia harus tahu kebenarannya, agar ia bisa mulai membangun dirinya kembali, bukan dari ilusi, melainkan dari fakta. Aku berjalan menuju kamar kami. Aku membuka lemari dan mengambil kotak kayu kecil yang kusebutkan di bab 2. Di dalamnya, ada bukti-bukti yang tidak terbantahkan, salinan surat wasiat, kwitansi pelunasan cicilan Bima, dan yang paling penting, sebuah rekaman suara. Rekaman suara Ibu Rina. Aku berjalan menuju ruang kerja Agung. Aku berdiri di ambang pintu. Ruangan itu berantakan, dan Agung duduk di kursi, wajahnya basah oleh air mata, memegang sebuah kwitansi lama yang sudah kumal. "Apa yang kamu mau, Mei?" tanyanya. Suaranya putus asa. "Aku mau kamu dengar ini," kataku. Aku berjalan masuk, meletakkan kotak itu di meja, tepat di samping catatan medisnya. "Kamu ingin tahu kenapa Ibu Rina memberikan warisan itu pada Bima? Kamu ingin tahu kenapa aku diam? Kamu ingin tahu kenapa ibu tidak pernah merasa aman dengan kondisi finansialmu?" Agung menatapku. Matanya penuh harap dan ketakutan. "Ini, dengarkan sendiri," kataku. Aku mengambil alat perekam kecil dari dalam kotak. Ini adalah rekaman percakapan terakhirku dengan Ibu Rina, yang kurekam secara diam-diam beberapa minggu sebelum pengumuman warisan. Aku melakukannya bukan karena aku ingin mengkhianati Ibu Rina, tetapi sebagai pegangan terakhir jika situasi menjadi sangat buruk. Aku menekan tombol play. Suara Ibu Rina, yang lembut namun berwibawa, memenuhi ruangan itu. Suara Ibu Rina. "Mei, kamu harus berjanji lagi pada ibu. Setelah semua urusan warisan ini selesai, setelah kamu kasih tahu Agung, ibu ingin dia tahu bahwa ibu tidak pernah membencinya. Ibu sayang dia. Nak, sangat sayang. Rumah ini, setelah ibu bantu bisnis Agung yang goyah 2 tahun lalu, ibu harus menjaminkannya lagi. Dan ibu tahu, Agung tidak akan pernah bisa melunasi utang itu dengan cepat, karena dia selalu mendahulukan gengsi perusahaannya. Agung bilang ia sudah melunasi semua utangnya, tapi dia hanya melunasi bunganya. Mei, pokoknya masih besar.
Bima lah yang mengurus pelunasan itu, menggunakan sertifikat yang sudah atas namanya. Bima harus menjual sebagian kecil tanah di belakang untuk menutupi sebagian utang itu, agar cicilannya ringan. Ini adalah skenario teraman. Rumah ini harus aman, Mei. Rumah ini adalah warisan Bapak. Ibu tidak mau Agung tahu bahwa dia sudah 2 kali nyaris kehilangan rumah ini karena kesalahan finansialnya. Warisan itu adalah cara ibu membuat dia aman tanpa dia harus kehilangan harga dirinya. Dia akan marah. Dia akan menyalahkanmu. Nak, tapi tolong, bersabarlah. Tunggu sampai dia mencapai titik ini. Titik di mana dia sudah capek mencari kesalahan orang lain. Baru kamu bicara. Baru kamu tunjukkan rekaman ini. Biar dia tahu, warisan ini bukan penolakan, tapi pengorbanan. Suara Ibu Rina terputus. Keheningan menggantung di udara. Agung duduk membeku. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini pucat pasi, seperti mayat hidup. Ia tidak bergerak. Ia hanya menatap alat perekam kecil itu. Ia tidak hanya mendengar bahwa rumah itu digadaikan lagi. Ia mendengar bahwa ia berbohong tentang pelunasan utangnya. Ia mendengar bahwa istrinya tahu, adiknya tahu, dan ibunya harus melakukan intrik besar-besaran untuk menutupi kesalahan fatalnya. Agung mengangkat tangannya, gemetar, dan meraih kotak berisi dokumen itu. Ia menarik keluar kwitansi cicilan dari bank. Nama pembayar yang tertera di sana adalah Bima Pramana, bukan dirinya. Ia melihat angka-angka itu. Angka yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Selama ini, ia hidup dari uang yang seharusnya digunakan Bima untuk membangun hidupnya sendiri. Aku membiarkan kebeningan itu bekerja. Aku membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam jiwanya. Kenapa kamu melakukan ini, Mei? Tanyanya. Suaranya sangat lirih. Tidak ada lagi amarah, hanya kekosongan. Karena aku sudah berjanji pada ibumu. Karena aku mencintaimu. Gung. Aku tidak mau kamu depresi jika tahu bahwa kamu, anak yang paling dibanggakan ibumu, adalah sumber dari utang terbesar keluarga ini. Ibu Rina tidak mau kamu hancur. Aku berjalan mendekat, mengambil tempat di sampingnya. Aku menyentuh bahunya. Bahu yang biasanya terasa kokoh kini terasa ringkih. Ibumu tidak menolakmu, Gung. Ibumu melindungi kamu dengan segala cara, sampai dia harus rela membuatmu membenci dia sebentar, kataku. Agung perlahan berbalik, memelukku erat-erat. Pelukan yang berbeda dari biasanya. Ini adalah pelukan seorang pria yang sangat terluka, yang baru saja kehilangan segalanya, termasuk keyakinan pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu, katanya. Suaranya tercekat. Aku menuduhmu, Mei. Aku menuduh Bima. Aku menghina ibu. Sudah, Gung. Ibu sudah menduganya, kataku, mengusap punggungnya. Sekarang, kamu tahu yang sebenarnya. Warisan itu adalah utangmu yang harus Bima lunasi. Rumah itu adalah nyawamu yang harus Bima selamatkan. Aku tahu, keputusanku untuk melanggar janji dengan Ibu Rina dan mengungkap rekaman itu adalah risiko besar. Tapi, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Agung dari kehancuran mental yang lebih besar, dan yang paling penting, menyelamatkan rumah tangga kami. Aku menatap jam. Masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Besok, kataku, memegang wajahnya. Kita temui Ibu Rina. Kamu harus mendengar langsung dari beliau. Kamu harus meminta maaf. Sudah cukup kita semua hidup dalam rahasia ini. Agung mengangguk. Tanpa bicara. Air matanya terus mengalir. Ia sudah mencapai titik patah. Titik di mana ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang direktur sukses, tetapi hanya sebagai seorang anak yang sangat dicintai oleh ibunya, dan seorang suami yang sangat dilindungi oleh istrinya. Pagi hari itu, suasana di mobil terasa berbeda. Agung mengemudi dengan kecepatan normal, tanpa ledakan emosi atau keheningan yang mencekam. Ia hanya diam, memegang setir erat-erat, wajahnya tampak kosong, seperti kanvas yang baru saja terhapus. Aku duduk di sebelahnya, memegang tas tangan yang berisi alat perekam suara Ibu Rina. Aku takut, Mei, bisiknya, saat kami hampir sampai di rumah Ibu Rina. Takut pada apa?
Gung, tanyaku lembut. Takut pada apa yang akan ibu katakan. Takut kalau ibu benar-benar kecewa padaku karena aku sudah 2 kali membuat masalah finansial besar. Dan aku tidak pernah tahu. Ibu tidak pernah kecewa padamu. Gung, ibu hanya ingin kamu aman. Ayo, kataku, menguatkannya. Kami tiba di rumah Ibu Rina. Aku sudah memberitahu Bima tentang rencana pertemuan ini. Bima menyambut kami di teras. Ia dan Agung saling tatap. Tatapan yang kini tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi rasa canggung dan penyesalan yang mendalam dari pihak Agung. Mas Agung, sapa Bima. Nadanya ramah. Agung hanya mengangguk pelan. Maaf, Bim. Soal kemarin, soal semua tuduhanku. Sudah, Mas. Aku mengerti. Maslah, ibu sudah menunggu. Potong Bima. Ia tahu permintaan maaf yang sesungguhnya harus ditujukan pada Ibu Rina. Kami masuk. Ibu Rina duduk di kursi kayu jati yang sama, di tempat ia mengumumkan penyerahan warisan itu. Beliau tampak lebih tua, lebih rapuh, seolah beban rahasia itu telah menguras energinya. Agung berjalan ke hadapan Ibu Rina. Ia tidak duduk, ia berdiri tegak, tapi bahunya lunglai. Ibu Rina menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Agung, anakku, ujar Ibu Rina. Suaranya bergetar. Ibu. Agung tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Air mata yang ia tahan sejak semalam tumpah ruah. Ia berlutut di hadapan ibunya, memeluk kaki Ibu Rina. Ini adalah kali pertama dalam puluhan tahun Agung menunjukkan kelemahan dan kepolosan seorang anak kecil di depan ibunya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Aku sudah menuduh ibu, menuduh Maya, menuduh Bima. Aku bodoh, Bu. Aku sombong. Aku pikir aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga. Tapi ternyata aku yang membuat ibu menderita. Isaknya keras. Ibu Rina meletakkan tangannya di kepala Agung, mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Bangun. Nak, jangan begini. Ibu tidak pernah marah padamu. Agung bangkit. Duduk di sofa di sebelah ibunya. Aku duduk di seberangnya. Sementara Bima berdiri di ambang pintu, menjadi saksi bisu momen rekonsiliasi ini. Mei sudah menceritakan semuanya padamu. Tanya Ibu Rina pelan. Agung mengangguk, menyeka air matanya. Semua, Bu. Dari penyakitku 15 tahun lalu, sampai utang bisnisku yang ternyata belum lunas, yang ibu tutupi dengan menjaminkan rumah ini lagi. Aku tidak percaya aku sebodoh itu, Bu. Aku menuduh Maya bersekongkol, padahal dia hanya ingin melindungi rahasia ibu. Ibu Rina tersenyum getir. Warisan itu, Nak, Ibu Rina memulai, suaranya kini kembali tegas, adalah penyamaran. Rumah ini harus ibu alihkan ke Bima agar dia punya hak hukum penuh untuk melunasi sisa utang yang mengatasnamakan aset ini. Kalau tetap atas nama kamu akan tahu semua detail utangnya, dan kamu akan jatuh. Ibu tidak mau itu terjadi. Jadi, rumah ini adalah perisai, bukan penolakan, kata Agung, akhirnya memahami makna sesungguhnya dari warisan tersebut. Ya, Nak, perisai yang dijaga oleh Bima. Bima yang diam-diam menjual tanah kecil di belakang rumah untuk menutupi sebagian utang itu, agar cicilannya ringan. Bimalah yang setiap bulan memastikan bank tidak mengirim surat penyitaan ke alamat ini. Agung menoleh ke arah Bima. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan hormat yang luar biasa. Bim, kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku sudah janji pada ibu, Mas. Jawab Bima tenang. Aku tidak mau membuat Mas Agung tertekan. Aku tahu, harga diri Mas Agung jauh lebih berharga daripada rumah ini. Agung menunduk lagi. Ia kini melihat dirinya sendiri dengan lensa yang benar. Bukan pahlawan keluarga, melainkan penerima pengorbanan yang paling besar. Tiba-tiba, ada suara tawa yang memecah suasana. Tawa itu berasal dari luar. Dari Paman Harto yang kebetulan lewat. Wah, sudah damai ya? Baguslah. Saya lihat gulai kambingnya masih ada. Ya? Boleh saya bungkus lagi, Bu Rina? Mendengar Paman Harto yang selalu muncul di saat-saat paling tidak terduga, Agung tertawa kecil. Tawa yang tulus,
meski masih diselimuti air mata. Itu adalah tawa lega, tawa pelepasan. Ibu Rina ikut tersenyum. Momen kecil itu memberi jeda. Aku mengambil tas dan mengeluarkan alat perekam. Aku menyerahkannya kepada Ibu Rina. Ibu, aku harus melanggar janji dengan Ibu untuk mengungkap rekaman ini. Maaf, kataku. Ibu Rina mengambil perekam itu. Menatapku lembut. Tidak apa-apa. Nak, kamu tahu kapan waktu yang tepat. Kamu sudah menyelamatkan Agung dari kebodohannya sendiri. Agung memegang tanganku erat-erat. Ia tahu, aku yang mengambil risiko terbesar, mempertaruhkan pernikahanku demi janji pada Ibu Rina. Terima kasih, Mei. Bisiknya. Kata-kata itu jauh lebih berharga daripada rumah manapun. Ibu Rina kemudian mengambil surat wasiat yang ada di tangannya. Rumah ini, Nak, katanya, menatap Agung dan Bima bergantian, akan tetap atas nama Bima sampai semua urusan utang ini benar-benar selesai. Biarkan Bima mengurusnya. Ini adalah amanah terakhir Ibu. Tapi setelah itu, Bima, kamu bebas. Jual rumah ini, dan bagi rata uangnya untuk kamu dan Agung. Atau, kembalikan ke nama Agung jika kalian setuju. Tidak, Bu, kata Agung cepat. Rumah ini seharusnya tetap jadi milik Bima. Dialah yang menyelamatkan rumah ini. Warisan yang sesungguhnya itu adalah nyawaku yang Ibu selamatkan. Mas Agung. Bima mencoba membantah. Dengar, Bim. Aku sudah merusak rumah ini 2 kali. Aku tidak punya hak. Kamu sudah berkorban paling banyak. Terimalah ini sebagai hakmu. Agung bersikeras. Ibu Rina tersenyum lega. Konflik yang ia ciptakan sebagai perisai akhirnya mencapai tujuan utamanya. Agung akhirnya sadar akan kesalahannya dan bisa berdamai dengan adiknya. Kebenaran telah terungkap. Rahasia itu telah hilang. Dan yang tersisa kini adalah penyesalan Agung yang mendalam, dan rasa syukur yang tak terhingga. Perjalanan pulang dari rumah Ibu Rina terasa seperti perjalanan baru. Bukan karena pemandangan yang berubah, tetapi karena beban yang kami bawa telah terangkat. Agung tidak lagi membisu. Ia bicara, tapi bukan dengan nada amarah. Ia bicara dengan suara penyesalan yang mendalam. Sesampainya di rumah, Agung langsung menuju kamar utama. Ia tidak kembali ke kamar tamu. Ia duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya. Matanya masih merah sisa tangisan di depan Ibu Rina. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, Mei. Katanya, suaranya seperti bisikan. Aku sudah membuat Ibu dan Bima menderita. Dan aku menuduhmu sebagai pengkhianat. Aku bahkan mengira kamu lebih mencintai Bima daripada aku. Aku duduk di sampingnya. Aku menyentuh tangannya yang dingin. Itu sudah berlalu. Gung, kamu bicara begitu karena kamu terluka. Sudah cukup kamu menyiksa dirimu sendiri. Tidak cukup, Mei. Kamu tidak tahu betapa hinanya aku merasa sekarang. Aku, direktur perusahaan, yang selalu menganggap diriku paling pintar dan paling sukses, ternyata adalah anak manja yang tidak tahu diri. Aku hidup nyaman di atas utang yang ditanggung Ibu dan dibayar Bima. Aku tahu, ini adalah fase yang harus ia lalui. Penyesalan Agung jauh lebih jujur daripada kemarahannya. Ia adalah pria yang harga dirinya hancur lebur, dan aku harus membantunya merangkai kembali pecahan itu, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat, yaitu kejujuran dan kerendahan hati. Apa yang harus aku lakukan, Mei? Bagaimana aku bisa membalas kebaikan mereka? Tanyanya, menatapku dengan mata penuh keputusasaan. Kamu tidak perlu membalas dengan uang, Gung. Kamu harus membalas dengan hati, kataku, mengusap lembut pipinya. Pertama, kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Kedua, kamu harus membuktikan pada Ibu Rina bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Kamu harus jujur mulai sekarang. Agung mengangguk. Ia meraih tanganku dan menciumnya. Maafkan aku, Mei, atas semua kata-kata kasarku, atas semua tuduhan bodohku. Kamu adalah istri yang paling luar biasa. Kamu menahan badai ini sendirian demi menjaga nama baikku. Aku memaafkanmu, Gung. Aku tidak pernah marah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Jawabku.
Aku merasakan hatiku lega. Badai besar itu telah berlalu, dan perahu rumah tangga kami, meski sempat oleng, kini berlayar kembali. Langkah pertama yang Agung ambil adalah membersihkan kekacauan di rumah. Ia menghabiskan sore itu membersihkan ruang kerjanya yang berantakan. Ia menyimpan catatan medis dan rekaman Ibu Rina kembali ke dalam kotak. Tetapi kini ia tidak lagi menyembunyikannya. Ia menyimpannya di laci yang mudah ia jangkau, sebagai pengingat abadi akan pengorbanan ibunya. Ia juga mengambil inisiatif untuk menelepon Bima. Aku mendengarnya berbicara di ruang tamu. Suaranya rendah dan tulus. "Bim, aku tahu kata, maaf, saja tidak cukup. Tapi, aku berjanji, aku akan membantumu melunasi sisa cicilan utang itu. Bukan sebagai balasan, tapi sebagai tanggung jawabku sebagai kakak. Aku akan memastikan kamu tidak perlu lagi menggunakan gajimu sebagai guru untuk menutupi kesalahan finansialku." Bima menjawab dengan tenang. "Tidak perlu, Mas. Itu sudah menjadi amanahku. Tapi, terima kasih sudah mau jujur padaku. Tolong, Bim, biarkan aku membantumu. Dan soal rumah itu, aku serius. Itu hakmu. Aku tidak akan mengambilnya." Perdebatan kecil itu membuatku tersenyum. Dulu, mereka bertengkar memperebutkan hak. Sekarang mereka bertengkar karena saling ingin berkorban. Ini adalah awal yang baik. Momen kedua datang di malam hari. Agung duduk di sofa, menonton sinetron bersamaku. Sinetron yang sama yang aku tonton malam itu saat ia mengunci diri. Tiba-tiba, ia menoleh ke arahku. "Mei, besok kita buat voice note untuk Ibu Rina." "Ya." "Untuk apa?" "Aku mau merekam permintaan maafku yang paling tulus. Aku mau berjanji pada ibu. Aku akan menjadi suami yang lebih baik untukmu. Dan aku akan menjadi anak yang lebih jujur. Aku tidak mau ibu terbebani lagi. Aku ingin ibu tahu. Aku sudah dewasa. Aku sudah siap tahu kebenaran, seburuk apapun itu." Aku mengangguk. Haru. Itu adalah ide yang sangat bagus. Sebuah janji yang direkam adalah janji yang mengikat. "Tentu, Gung. Kita rekam besok," kataku. Aku melihat Agung di sampingku. Ia terlihat lelah. Tapi kini ia diselimuti kedamaian. Ia tidak lagi berusaha menjadi Chief Executive Officer, CEO, yang sempurna. Ia kembali menjadi Agungku. Suamiku yang rentan namun jujur. Aku memeluknya. "Terima kasih, Gung, sudah mau mendengarkan hatimu." Ia membalas pelukanku erat-erat. Malam itu, kami tidur di kamar yang sama lagi. Tidak ada lagi perpisahan. Tidak ada lagi tuduhan. Yang ada hanyalah kehangatan dari dua orang yang kembali menemukan satu sama lain setelah badai. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Memperbaiki hubungan dengan Ibu Rina dan Bima butuh waktu. Dan melunasi utang itu butuh usaha. Tapi, fondasinya sudah ada. Agung sudah menerima bahwa ia bukanlah korban penolakan, melainkan penerima pengorbanan yang luar biasa. 6 bulan berlalu. Rumah tangga kami berubah total. Agung benar-benar menepati janjinya. Ia tidak hanya membantu Bima melunasi sisa cicilan utang rumah itu, tetapi ia juga bersikeras memberikan sejumlah dana tabungannya kepada Bima, sebagai pengganti uang hasil penjualan tanah kecil yang digunakan Bima untuk menutupi utang lama. Bima, meskipun awalnya menolak, akhirnya menerima. Bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai ganti rugi atas pengorbanan finansial yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Hubungan kedua kakak beradik itu kini dipenuhi rasa hormat yang mendalam, bukan lagi persaingan. Agung mulai menghargai ketulusan Bima, dan Bima mulai menghargai tanggung jawab Agung. Rumah Ibu Rina, rumah peninggalan bapak, akhirnya lunas sepenuhnya. Sertifikat itu kini bersih dari segala beban utang, berkat perjuangan tersembunyi Ibu Rina, Bima, dan akhirnya, Agung. Sesuai janji, Bima menyelenggarakan pertemuan kecil di rumah Ibu Rina. Hanya ada kami berempat. Ibu Rina, Agung, Bima, dan aku. Ibu Rina terlihat lebih sehat. Senyumnya kini benar-benar tulus dan bebas dari beban. "Anak-anakku," kata Ibu Rina, meletakkan sertifikat rumah yang sudah bersih di meja.
Warisan ini sudah selesai. Ibu sudah mengembalikan warisan ini kepada kalian, tanpa beban. Ibu Rina menatap Bima. Bima, sesuai kesepakatan, rumah ini sudah atas namamu. Sekarang, bagaimana keputusanmu? Bima mengambil sertifikat itu. Ia memandang rumah itu, tempat kenangan masa kecilnya, tempat ia diam-diam menanggung beban utang kakaknya. Aku tidak akan mengambil rumah ini, Bu. Kata Bima. Mantap. Rumah ini adalah tempat Mas Agung tumbuh. Mas Agung butuh tempat untuk berdamai dengan masa lalunya. Aku sudah mendapatkan warisan yang lebih berharga. Uang tabunganku kembali, dan aku mendapatkan kembali kehormatanku di mata Mas Agung. Bima mendorong sertifikat itu ke hadapan Agung. Mas Agung, ambillah. Aku akan mengurus surat balik namanya ke nama Mas. Aku tidak mau hadiah dari utang yang Mas buat, kata Bima, tersenyum. Agung menatap sertifikat itu. Ia tidak lagi melihatnya sebagai simbol kekayaan atau harga diri. Ia melihatnya sebagai monumen pengorbanan. Tidak, Bim. Aku tidak mau rumah ini, kata Agung. Rumah ini seharusnya tetap jadi milikmu. Kamu yang menyelamatkannya. Kamu yang pantas mendapatkannya. Aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama dengan mengambil aset yang tidak layak aku miliki. Agung dan Bima saling berebut untuk tidak menerima warisan. Melihat pertengkaran kecil itu, Ibu Rina tertawa, tawa yang lepas dan bahagia. Sudah, cukup, kata Ibu Rina, menengahi. Kalian ini, dulu bertengkar karena uang, sekarang bertengkar karena kebaikan. Jadi begini saja. Ibu Rina mengambil sertifikat itu kembali, lalu menyerahkannya padaku. Maya, kamu yang pegang, putus Ibu Rina. Kamu yang paling jujur dan paling bertanggung jawab. Balik nama rumah ini, jadikan atas nama kamu dan Agung. Anggap ini sebagai warisan yang menyatukan kalian kembali. Kalian berdua harus menjaganya bersama. Agung dan Bima tidak bisa membantah lagi. Keputusan Ibu Rina adalah keputusan yang paling bijaksana. Aku menerima sertifikat itu, merasa terharu. Aku tahu, warisan ini adalah hadiah terbesarku. Bukan karena nilainya, tetapi karena warisan ini adalah bukti nyata bahwa aku berhasil menjaga janjiku, dan aku berhasil menyelamatkan rumah tanggaku. Saat kami pamit pulang, Agung memeluk Ibu Rina erat. Bu, aku tidak akan pernah lupa pengorbanan Ibu, katanya. Terima kasih sudah memilih melindungi harga diriku. Meskipun itu berarti Ibu harus menyakiti perasaanku. Seorang ibu akan selalu melindungi anaknya. Nak, jawab Ibu Rina. Kamu sudah mendapatkan pelajaran berharga. Agung, jadilah suami dan anak yang jujur mulai sekarang. Dalam perjalanan pulang, aku menatap Agung. Ia tampak jauh lebih muda, tidak lagi dibebani oleh citra kesuksesan yang harus ia jaga. Aku menyesal, Mei, katanya. Aku menyesal karena aku menyia-nyiakan 25 tahun pernikahan kita hanya untuk mencari pengakuan di mata orang lain. Aku butuh ibu menolakku agar aku sadar. Warisan itu memang memecah rumah tangga kita sebentar. Gung, kataku, tersenyum. Tapi, warisan itu jugalah yang menyelamatkan rumah tangga kita selamanya. Aku tahu, Agung belajar sesuatu yang sangat penting. Ia belajar bahwa warisan sejati bukanlah rumah, tanah, atau uang. Warisan sejati adalah kesempatan kedua, yaitu membangun kembali kepercayaan di dalam rumah tangga, menghargai pengorbanan yang tidak terlihat, dan memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan. Rumah kami memang tidak lagi terpecah. Justru, fondasinya kini jauh lebih kuat. Warisan itu akan menjadi cerita turun-temurun, bukan tentang rumah yang diperebutkan, melainkan tentang pengorbanan seorang ibu, ketulusan seorang adik, dan penebusan seorang suami. Aku melihat Agung di sampingku. Ia tersenyum, senyum yang sudah lama tidak kulihat. Senyum tanpa beban. Aku sudah membatalkan rencana balik nama warisan itu. Aku akan membiarkan rumah itu atas namamu, kata Agung. Kamu yang pantas menerimanya, Mei. Aku akan menerimanya, Gung. Tapi kita akan menjaganya berdua, kataku, menggenggam tangannya. Kami pulang,
membawa sertifikat yang bersih, dan hati yang sudah bersih pula. Cerita tentang warisan yang memecah rumah tangga ini telah selesai, digantikan oleh kisah tentang keluarga yang menemukan kembali cinta sejati di balik tumpukan utang dan rahasia lama.